Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MLB Education. Di video kali ini, kita akan latihan soal dan membahas jawaban beserta trik cepatnya dalam mengerjakan soal kecepatan, jarak, dan waktu yang sering muncul di soal tes CPNS. Sebelum lanjut ke soal, silahkan siapkan kertas dan ballpoint untuk kalian latihan mengerjakan. Dan juga, jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel ini, serta tonton video ini sampai selesai. Yuk langsung ke soal aja. Soal nomor 1, Dandi pergi ke rumah nenek. Jarak dari rumah nenek ke tempat Dandi adalah 120 km. Jadi jaraknya adalah 120 km. Kemudian, jarak tersebut ditempuh Dandi dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Jadi kecepatannya itu 40 km per jam. 40 km per jam. Bila Dandi berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah nenek pukul, ini berarti waktu berangkatnya jam 8. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, kalian perlu ingat persamaan kecepatan, jarak, dan waktu. Ini adalah persamaannya. Untuk kecepatan, itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. S ini jarak, dan T ini adalah waktu. Ini adalah jarak, satuannya kilometer, kemudian T adalah waktu. Satuannya adalah jam. Jadi, satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam. Kilometer per jam. Selanjutnya untuk mencari jarak berarti rumusnya kecepatan dikali waktu. Untuk mencari waktu berarti rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nah, kita bisa kerjakan nomor 1 ini. Berarti kan kita buat gini ya. Di sini adalah rumah Dandi. Kemudian di sini adalah rumah nenek. Kita buat garis ya. Nah, berarti kan ini rumah Dendi, ini rumah nenek. Kemudian jaraknya berapa? 120 km kan ya? Berarti jaraknya adalah S-nya 120 km. Kemudian kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Berarti V-nya 40 km per jam. Berarti kita harus bisa mencari waktu tempuhnya kan ya? Berarti yang ditanyakan adalah T. Berarti untuk mencari T sama dengan jarak dibagi kecepatan kan ya? Berarti jaraknya adalah 120 km dibagi kecepatannya 40 km per jam. Ini bisa dicoret kilometernya. Berarti tinggal 120 dibagi 40, itu 3 jam. 3 ya, berarti 3 jam kan ya waktunya. Sedangkan waktu berangkatnya pukul 8. Jadi Dandi sampai di rumah nenek pukul
Kan waktu berangkat pukul 8. Sedangkan ini waktu tempuhnya 3 jam. Maaf ini salah pukul 8 ya. Pukul 8. Kemudian waktu tempuhnya kan 3 jam. Ini ya 3 jam ya. Sehingga Dadi sampai di rumah nenek pukul 11 kan ya. Pukul 8 ditambah 3. Jadi jawabannya adalah B. Waktu tiba 08 ditambah 3 sama dengan 11 ya. Pukul 11. Jadi jawabannya adalah B. Paham ya? Soal nomor 2, jarak kota Wakanda dengan Konoha adalah 240 km. Kita buat dulu ya. Di sini. Di sini adalah kota Wakanda. Kemudian kita buat garis. Di sini adalah kota Konoha. Jaraknya berapa? 240 km kan ya? Jarak 240 km. Kemudian sebuah bis berangkat dari Wakanda pukul 14 WIB. Berarti berangkat dari kota Wakanda ini pukul 14 ya. Pukul 14.00. Kemudian di perjalanan bis beristirahat selama 30 menit. Jadi istirahat selama 30 menit. Beristirahat selama 30 menit. Kemudian bis tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kecepatannya 60 km per jam. Maka bis tersebut akan tiba di kota Konoha pukul. Jadi yang ditanyakan adalah waktu tibanya lagi kan ya? T. Kita harus mencari T terlebih dahulu, waktu tempuhnya terlebih dahulu. Untuk mencari waktu tempuh berarti T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 240 km. Kemudian dibagi V-nya 60 km per jam. Kilometernya bisa dicoret. Kemudian 240 dibagi 60 adalah 4 jam. Jadi waktu tempuhnya itu 4 jam. Kita bisa menghitung waktu tibanya. Waktu tiba. Berarti dia berangkat pukul 14. Kemudian istirahatnya ini jangan lupa dihitung juga, dimasukkan. Ditambah 30 menit. Kemudian ditambah waktu tempuh perjalanan, yaitu 4 jam. Tambah 4 jam. Jadi waktu tibanya pukul 18.30. 18.30. Kan 14 ditambah 4 kan pukul 18. Kemudian untuk waktu istirahatnya 30 menit. Jadi waktu tibanya 18.30. Jawabannya adalah D. Gampang kan ya? Soal selanjutnya nomor 3. Diketahui jarak kota A dan kota B adalah 120 km. Jaraknya adalah 120 km. Kemudian, Riko dan Rizky ingin bertemu di antara kedua kota tersebut. Riko berkendara dari kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Kita tulis dulu ya.
Ini Riko dari kota A, kecepatannya 40 km. Ditulis di sini ya. Ini kota A, ini Riko. Itu kecepatannya 40 km per jam. Kemudian Rizky berkendara dari kota B dengan kecepatan 20 km per jam. Rizky dari kota B itu kecepatannya 20 km per jam. 20 km per jam. Apabila keduanya berangkat pada waktu yang bersamaan, waktu berangkatnya bareng kan ya? Ini waktunya bersamaan. Itu pukul 7.30. Berangkatnya pukul 7.30. Pertanyaannya yaitu pukul berapa mereka bertemu. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, waktu bertemu atau berpapasan ya ini ya. Bertemu itu sama dengan berpapasan. Berpapasan. Nah, berarti jarak totalnya itu 120 km kan ya? Jarak totalnya 120 km. Kan si Riko berangkat dari kota A, misal berangkat dari kota A. Kemudian Rizky berangkat dari kota B. Berangkat dari kota B. Nah, berangkat dari kota B dengan jarak totalnya yaitu 120 km. Nah, untuk bisa menjawab soal ini yaitu waktu berpapasan dengan jam waktu berangkat bersamaan yaitu pukul 7.30, kita bisa menggunakan langsung rumus cepatnya ya. Saya tulis di sini waktu berpapasan dengan waktu berangkat sama. Sama. Itu persamaannya jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, ini termasuk rumus cepatnya. Untuk S totalnya berapa? 120 km kan ya? 120 km. Kemudian kecepatan 1 itu kecepatannya Riko. Kemudian kecepatan 2 adalah kecepatannya Rizky. Itu sama dengan, per kecepatan satunya itu 40. Kemudian kilometer per jam. Kecepatan 2-nya, kecepatannya Rizky itu 20 km per jam. Jadi sama dengan 120 dibagi 60. Sama dengan 2 jam. Jadi waktu berpapasannya atau waktu tempuh agar bisa berpapasan yaitu 2 jam. Sedangkan waktu berangkatnya sama kan ya, 7.30 kan ya. Di waktu berpapasan 07.30 ditambah 2 jam. Sama dengan 09.30. Jawabannya adalah A.
Ini adalah cara cepatnya. Paham kan ya? Soal nomor 4, Dian berangkat dari kota P menuju kota Q yang berjarak 140 km pada pukul 7.45 dengan mengendarai sepeda motor yang berkecepatan rata-ratanya 50 km per jam. Jadi Dian berangkat dari kota P ke kota Q itu pada pukul 7.45. Kemudian kecepatannya 50 km per jam. Dengan jarak total P dan Q adalah 145 km. Selanjutnya, Bianca berangkat dari kota Q menuju kota P dengan mobil yang kecepatan rata-ratanya 70 km per jam dan berangkat setengah jam setelah perjalanan Dian. Jadi kecepatan rata-ratanya Bianca itu 70 km per jam dan berangkatnya itu setengah jam setelah perjalanan Dian. Berarti si Bianca ini berangkat pukul 7.45 ditambah 30 kan ya. Soalnya setengah jam setelah perjalanan Dian. Pertanyaannya yaitu, maka pada pukul berapa Bianca dan Dian akan berpapasan? Pertanyaannya berpapasan lagi kan ya? Berpapasan. Namun, di sini berpapasannya beda waktu berangkat antara Dian dan Bianca. Kita bisa gambar seperti ini. Di sini adalah kota P, Dian berangkat dengan kecepatannya yaitu 50 km per jam. 50 km per jam. Berangkat pukul 7.45. Kemudian di sini kota Q jarak totalnya yaitu 145 km. Berarti di sini S total sama dengan 145 km. Di kota Q ini si Bianca berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Dan waktu berangkatnya itu setengah jam setelah perjalanan Dian. Berarti 07.45 ditambah 30 menit kan ya. Berarti waktu berangkat Bianca itu pukul 8.15. Sampai sini paham? Nah, untuk bisa menghitung soal ini, berarti Dian kan sudah berangkat duluan, pukul 7.45. Sedangkan Bianca berangkat pukul 8.15. Sehingga Dian sudah menempuh jarak berapa ketika menempuh atau setelah berangkat selama 30 menit tersebut. Berarti misal di sini Dian sudah berangkat selama 30 menit ya. Di sini tuh Dian sudah berangkat selama 30 menit atau setengah jam. Kita bisa menghitung jarak yang sudah ditempuh Dian. Yaitu dengan persamaan jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya itu yaitu 50 km per jam dikali setengah jam. Karena Dian sudah berangkat terlebih dahulu. Setengah jam kan dari Bianca kan. Jadi waktunya adalah setengah jam. Berarti jarak yang sudah ditempuh Dian selama setengah jam yaitu 25 km. Jadi di sini adalah jaraknya adalah 25 km. Nah, berarti sisa jaraknya yaitu antara sini sampai sini, berarti di sini kan sudah menunjukkan pukul 8.15 kan ya? Kan di sini
waktunya 07.45, kemudian sudah berjalan 30 menit, itu 25 km, berarti di sini dari 8.15 sampai sini jaraknya sisa jarak di sini. Itu berarti jaraknya tinggal 120 km. Karena 145 dikurangi 25 km. Paham? Paham ya? Nah, sebenarnya ada rumus cepatnya juga dengan waktu berpapasan ketika waktu berangkat berbeda, yaitu papasan dengan waktu berangkat berbeda. Yaitu T sama dengan jarak total dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, di sini selisih jarak ini adalah jarak yang sudah ditempuh Dian selama 30 menit tersebut. Jadi ini adalah selisih jarak. Nah, sedangkan S totalnya adalah 145 km kan ya. Berarti sama dengan 145 km dikurangi 25 km dibagi kecepatan satunya adalah kecepatannya Dian dan kecepatan duanya adalah kecepatan Bianca. Kecepatan Dian itu 50 km per jam ditambah Bianca 70 km per jam. Jadi 145 dikurangi 25 km itu berapa? 120 kan ya? 120 km. Kemudian 50 tambah 70 itu juga 120. 120 km per jam. Jadi waktunya yaitu 1 jam. Nah, berarti maka pada pukul berapa Bianca dan Dian akan berpapasan? Tinggal ditambah aja ya berarti ya. Yaitu dari waktu ini, dari waktu Bianca berangkat ditambah 1 jam. Jawabannya yaitu B, 9.15. Sampai sini paham? Jadi bisa dibedakan ya antara waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama dengan waktu berangkat yang berbeda. Itu rumusnya juga beda. Soal nomor 5. Pada pukul 9, Rini berpergian menuju kota Solo dengan kecepatan 30 meter per jam. Setengah jam kemudian, Rina menyusul Rini dengan motornya dengan kecepatan 45 km per jam. Pada pukul berapa Rina akan menyusul Rini? Nah, pada soal nomor 5 ini, pertanyaannya yaitu menyusul. Ya, menyusul, bukan berpapasan. Jadi, pasti persamaan atau rumusnya juga akan berbeda. Kita bisa tulis dulu yang diketahui. Rini itu berangkat pukul 9, kemudian kecepatannya yaitu 30 km per jam. Maaf. Kemudian
Rina itu berangkat setengah jam kemudian. Berarti Rina berangkat pukul 9.30. Selanjutnya kecepatannya 45 km per jam. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Misal, ini Rini berangkat pukul 9 ke kota Solo. Itu pukul 9.00. Kemudian setengah jam kemudian si Rina berangkat. 9.30 ya. Rina 9.30 berangkat. Jadi otomatis Rini sudah menempuh jarak berapa selama 30 menit tersebut. Di sini udah 9.30 ya. 9.30. Nah, berarti Rini sudah menempuh jarak berapa selama 30 menit ini. Kita bisa hitung dulu jaraknya. Jarak Rini ya. Jarak Rini itu kecepatannya dikali waktu. Nah, kecepatannya Rini kan dia 30 km per jam. 30 km per jam. Dikali T-nya, jarak tempuhnya kan sudah selama 30 menit atau setengah jam kan ya. Berarti jarak waktunya adalah setengah jam. Kemudian bisa dihitung 30 kali setengah 15 km. Jadi jarak yang sudah ditempuh ini dari pukul 9 ke 9.30 itu sejauh 15 km. Nah, jarak ini kita anggap sebagai selisih jarak. Selisih jarak antara Rini dengan Rina. Karena Rina berangkatnya belakangan. Paham? Nah, setelah kita menghitung jarak Rini atau selisih jaraknya, kita bisa menggunakan persamaan waktu menyusul, yaitu sebagai berikut. Itu persamaannya selisih jarak kemudian dibagi kecepatan 2 atau V2 dikurangi V1. Nah, kita sudah menemukan selisih jaraknya, kemudian V2 juga sudah ada. V2 itu kecepatannya Rina, dan V1 adalah kecepatannya Rini. Kita bisa hitung sama dengan selisih jaraknya adalah 15 km, kemudian kecepatan 2-nya kecepatan Rina itu 45 km per jam, kemudian dikurangi kecepatannya Rini, itu 30 km per jam. Jadi bisa ketemu sama dengan 15 km dibagi 45 kurangi 30, 15 juga kan ya? 15 km per jam. Jadi jawabannya 1 jam. Berarti apabila yang ditanyakan pukul berapa Rina akan menyusul ini, berarti bisa dihitung waktu berangkatnya Rina itu kan 9.30 ditambah ininya 1 jam, ditambah 1 jam. Jadi jawabannya 10.30.
Berarti jawabannya adalah yang C. Sampai sini paham ya teman-teman? Bedakan antara berpapasan dengan menyusul. Soal selanjutnya nomor 6. Ira dan Hana yang tinggal di Bintaro akan pergi ke Bandung. Ira berangkat menuju Bandung menggunakan sepeda motor pada pukul 07.40 dengan kecepatan 75 km per jam. Kemudian, pada pukul 8, Hana berangkat dengan kecepatan 85 km per jam mengendarai mobil. Pertanyaannya, pukul berapakah Hana mulai menyusul Ira? Nah, di soal nomor 6 ini, pertanyaannya yaitu menyusul. Sama seperti soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 ini, bisa kalian jadikan PR ya. Dan apabila sudah menemukan jawabannya, silahkan bisa ditulis di komentar. Dan bagi kalian yang masih bingung ataupun ada pertanyaan, silahkan juga ditulis di komentar. Mungkin cukup itu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang ataupun salah. Saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.